Ini menceritakan seorang lelaki tua buta yang kerap diremehkan muncul sebagai harapan terakhir. Dengan hanya berbekal tongkat bambu, ia berdiri seorang diri menghadapi ratusan preman kejam yang telah lama menindas penduduk. Namun, siapa sebenarnya lelaki buta ini? Bagaimana mungkin seseorang yang tak bisa melihat mampu menghabisi para lawan dengan ketepatan yang mengerikan? Ketika malam menjelang dan darah mulai membasahi tanah, satu persatu preman berguguran dalam serangan cepat dan mematikan. Mereka yang awalnya menertawakan lelaki tua itu kini gemetar ketakutan. Namun, ancaman sesungguhnya belum dimulai, karena di balik semua ini, ada sosok yang lebih kuat, lebih kejam, dan lebih berbahaya yang menunggu di akhir pertarungan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Jaya. Ia adalah seorang buta sejak lahir, namun dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Orang-orang desa menganggapnya sebagai lelaki malang yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan belas kasihan dari warga sekitar. Ki Jaya sering berjalan dengan tongkat bambunya, mengetuk tanah sebagai penuntun jalan. Tidak ada yang tahu bahwa tongkat bambu itu bukanlah sekadar alat bantu biasa, melainkan senjata yang menyimpan rahasia besar. Setiap hari, Ki Jaya duduk di depan rumahnya yang sederhana, mendengarkan suara angin dan burung berkicau. Ia tahu bahwa hidupnya penuh keterbatasan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Namun, warga desa sering meremehkannya, bahkan anak-anak kecil pun berani mengolok-oloknya. Orang buta hanya bisa mengemis dan menunggu ajal, ejek salah seorang pemuda desa yang sombong. Ki Jaya hanya tersenyum mendengar hinaan itu, seolah tidak peduli. Pada suatu hari, sekelompok preman dari kota datang ke desa, dipimpin oleh seorang kepala geng bernama Roga. Mereka menuntut upeti dari warga desa, mengancam akan membakar rumah-rumah jika tidak menyerahkan emas dan hasil panen. Warga desa yang ketakutan tidak berani melawan. Mereka hanya bisa pasrah menghadapi nasib. Ki Jaya duduk tenang di depan rumahnya, mendengarkan suara langkah kaki para preman yang mendekatinya. Salah satu preman menendang tongkat bambu milik Ki Jaya dan tertawa keras. "Hei, kakek buta, untuk apa kau hidup jika hanya menjadi beban? Hahaha." Ki Jaya tetap diam, hanya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa kekacauan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika para preman semakin beringas, memukul warga dan merampas barang-barang mereka, sesuatu dalam diri Ki Jaya mulai bangkit. Para warga hanya bisa menangis. Tidak ada satupun yang berani melawan. Kepala desa mencoba menawar dengan para preman, tetapi mereka tidak peduli. Roga, si kepala geng, tertawa puas sambil memerintahkan anak buahnya untuk mengikat para pemuda desa agar tidak ada yang bisa melawan. "Kami akan kembali setiap bulan untuk mengambil upeti. Jika kalian berani melawan, desa ini akan kami bakar habis," teriaknya. Ki Jaya menggenggam tongkat bambunya erat. Ia merasakan hawa kegelapan yang menyelimuti desa. "Mungkin inilah waktunya," gumamnya lirih. Sejak muda, ia sebenarnya telah mempelajari ilmu bela diri rahasia yang diwariskan oleh seorang pendekar sakti. Ilmu itu disebut ilmu mata hati, sebuah teknik yang memungkinkan seorang buta untuk melihat dunia dengan hatinya, bukan dengan matanya. Saat semua orang berduka dan pasrah, Ki Jaya bangkit dari duduknya, menggenggam tongkatnya lebih erat. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Para preman yang melihatnya hanya tertawa. "Hahaha, mau apa kakek buta ini? Mengemis supaya tidak kami bunuh?" Salah satu preman mengejeknya. Ki Jaya tetap diam, hanya menundukkan kepalanya sedikit. Roga melangkah mendekati Ki Jaya, menepuk bahunya dengan kasar. "Dengar, orang buta, kami tidak punya urusan denganmu. Tapi kalau kau ingin mati, aku bisa membantumu." Ia lalu mencabut pedangnya, mengacungkannya ke arah Ki Jaya. Warga desa menahan napas, takut lelaki tua itu akan dibunuh. Namun, Ki Jaya justru tersenyum tipis. "Sebelum kau membunuhku," kata Ki Jaya pelan, "mungkin sebaiknya kau belajar menghargai lawanmu." Dalam sekejap, suara angin menderu. Ki Jaya mengayunkan tongkat bambunya ke arah Roga dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Tiba-tiba, Roga terhuyung ke belakang, darah mengucur dari pipinya. Ia terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa orang buta ini menyerangku? Para preman yang lain mulai waspada.
tapi tetap menganggap remeh Ki Jaya. Mereka tidak tahu bahwa dalam tongkat bambu itu tersimpan kekuatan yang telah terasah selama puluhan tahun. Ki Jaya bukanlah orang sembarangan, dan mereka baru saja menantang seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Darah segar menetes dari luka di wajah Roga, kepala geng preman yang selama ini merasa tak tertandingi. Ia menyentuh pipinya yang sobek akibat hantaman tongkat bambu Ki Jaya, lalu menatap lelaki buta itu dengan mata penuh kemarahan. "Bangsat, kau berani melukaiku?" geramnya. Warga desa yang sejak tadi dicekam ketakutan kini terkejut melihat kejadian itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang selama ini diremehkan ternyata memiliki sesuatu yang tersembunyi di balik kelemahannya. Para preman yang berdiri di sekitar Roga mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa menganggap remeh lelaki buta itu. Namun, keangkuhan mereka tetap tinggi. Salah satu dari mereka, seorang bertubuh kekar dengan bekas luka di leher, melangkah maju sambil mencabut golok besar yang terhunus di pinggangnya. "Aku akan menghabisimu, kakek sialan!" teriaknya sambil mengayunkan senjatanya dengan brutal. Namun, Ki Jaya tetap berdiri tenang. Ia tidak perlu melihat untuk mengetahui dari mana serangan itu datang. Dengan kepekaan yang telah diasah selama puluhan tahun, ia bisa merasakan getaran langkah kaki dan desiran udara dari setiap gerakan lawannya. Saat golok itu hampir mengenai kepalanya, Ki Jaya hanya sedikit memiringkan tubuhnya. Lalu dengan satu ayunan cepat, tongkat bambunya menghantam pergelangan tangan lawan dengan presisi mematikan. "Aarg!" pekik lelaki bertubuh kekar itu saat goloknya terlepas dari genggaman. Ia jatuh berlutut sambil memegangi lengannya yang kini mati rasa. Tidak ada seorang pun yang melihat dengan jelas bagaimana Ki Jaya bergerak, tetapi hasilnya nyata, satu preman tumbang hanya dalam satu serangan. Warga desa semakin terkejut dan mulai melihat Ki Jaya dengan mata yang berbeda. Melihat anak buahnya dipermalukan, Roga semakin murka. Ia melangkah maju, menatap Ki Jaya dengan penuh kebencian. "Jangan berlagak hebat hanya karena kau bisa menyerang kami sekali dua kali. Orang buta, kau pikir bisa melawan kami semua?" Suaranya menggema di seluruh desa, dan dari arah jalanan, lebih banyak preman mulai bermunculan. Mereka adalah anak buah Roga yang lain, yang sebelumnya sedang mengangkut hasil jarahan dari rumah-rumah warga. Jumlah mereka tidak main-main. Setidaknya ada 50 orang preman yang kini mengepung Ki Jaya. Warga desa mulai merasa putus asa lagi, meskipun mereka tadi sempat berharap. Bagaimana mungkin seorang lelaki buta bisa menghadapi puluhan lawan bersenjata? Roga tersenyum penuh ejekan, yakin bahwa lelaki tua itu tidak akan bertahan lama. "Kalian semua, habisi dia," perintahnya lantang. Tanpa ragu, puluhan preman itu langsung menyerbu Ki Jaya dari berbagai arah. Golok, pedang, dan pentungan melayang ke arahnya dalam kecepatan tinggi. Namun, tepat sebelum senjata-senjata itu mengenainya, tubuh Ki Jaya bergerak dengan keanggunan yang hampir mustahil. Seolah sudah mengetahui setiap langkah dan serangan sebelum terjadi, ia berputar di tempat, menghindari setiap pukulan dengan gerakan yang begitu ringan, namun mematikan. Dengan satu dorongan ringan dari tongkat bambunya, seorang preman terlempar ke belakang dan menghantam tembok hingga pingsan. Dengan satu ayunan ke bawah, kaki seorang lainnya terpukul keras hingga terdengar suara tulang patah. Ki Jaya tidak hanya bertahan, ia membalas dengan ketepatan yang menakutkan. Setiap pukulannya bukan sekadar serangan, melainkan eksekusi yang telah diperhitungkan dengan sempurna. Satu persatu, preman-preman itu tumbang. Mereka yang awalnya penuh percaya diri kini mulai ketakutan. Ki Jaya seperti bayangan yang tak bisa disentuh, bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang lelaki tua buta. Bahkan, meskipun jumlah mereka begitu banyak, tak ada satupun serangan yang mampu menyentuhnya. Dalam waktu singkat, setengah dari pasukan Roga sudah jatuh tak berdaya di tanah, merintih kesakitan. Roga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ia sudah banyak melihat pendekar bertarung, tetapi tidak ada yang seperti Ki Jaya. Apa sebenarnya dia? Gumamnya dengan wajah pucat. Namun, Ki Jaya tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri tegak di tengah-tengah tubuh para preman yang bergelimpangan, masih memegang tongkat bambunya dengan tenang. "Kalian telah mengotori desa ini dengan keserakahan dan kekejaman." Suara Ki Jaya akhirnya terdengar, tenang namun mengandung ancaman yang begitu nyata. "Sekarang, bersiaplah menerima hukuman kalian."
Suasana desa yang semula penuh ketakutan kini berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi oleh jeritan para preman yang mulai menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan seseorang yang bukan manusia biasa. Hembusan angin malam terasa begitu dingin di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang masih berlangsung di desa. Cahaya obor yang berkedip-kedip menciptakan bayangan bergerak di tanah yang kini penuh dengan tubuh preman yang tumbang. Namun, pertarungan belum selesai. Meskipun hampir setengah dari mereka sudah tersungkur dengan tulang patah atau pingsan, masih ada puluhan preman lainnya yang mencoba menyerang Ki Jaya dengan keputusasaan yang bercampur amarah. Roga, yang masih berdiri dengan wajah dipenuhi keringat, mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua buta bisa membantai pasukannya satu persatu tanpa terluka sedikitpun? Matanya menyapu medan pertarungan yang kini menjadi lautan penderitaan bagi anak buahnya. Beberapa dari mereka berusaha merangkak menjauh, sementara yang lain masih mencoba menyerang meskipun tubuh mereka sudah gemetar karena ketakutan. Namun, Ki Jaya tidak menunjukkan sedikitpun rasa lelah. Ia masih berdiri tegap di tengah lingkaran musuh dengan tongkat bambu di tangannya yang masih utuh. Tidak patah, tidak retak. Seolah tongkat itu bukan sekadar potongan bambu biasa, melainkan senjata yang memiliki roh, yang menjadi perpanjangan dari kehendak pemiliknya. Ki Jaya mengangkat kepalanya, meskipun matanya kosong, dan menghela napas panjang. "Aku sudah memberi kalian peringatan," katanya. Suaranya rendah namun menggema di seluruh desa. Tanpa aba-aba, dua preman mencoba menyerang dari belakang dengan pedang yang diayunkan bersamaan. Namun, sebelum pedang itu mencapai tubuhnya, Ki Jaya bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Tubuhnya berputar ke samping, menghindari serangan pertama, lalu dengan satu pukulan lurus ke belakang, tongkatnya menghantam dada salah satu penyerang dengan kekuatan yang begitu besar hingga lelaki itu terlempar ke belakang, menghantam dinding rumah, lalu pingsan seketika. Satu preman lainnya yang melihat rekannya tumbang dalam sekejap langsung merasa gentar, tetapi sudah terlambat. Ki Jaya mengayunkan tongkatnya dari bawah ke atas, menghantam rahang lelaki itu dengan presisi yang mematikan. Giginya berhamburan saat tubuhnya terangkat dari tanah sebelum akhirnya jatuh dengan suara berdebum keras. Seketika, suasana menjadi hening. Para preman yang tadinya berniat menyerang mundur beberapa langkah, menatap Ki Jaya dengan ngeri. Namun, di tengah kebingungan mereka, seorang lelaki bertubuh besar yang dikenal sebagai tangan kanan Roga melangkah maju. Ia dikenal dengan julukan Bajul Besi, karena tubuhnya yang dipenuhi otot dan kemampuannya menahan serangan senjata tajam. Dengan suara berat dan penuh ejekan, ia tertawa. "Kau memang cepat, kakek buta. Tapi mari kita lihat apakah tongkat bambumu bisa menghancurkan tubuhku." Dengan teriakan lantang, ia melompat dan mengayunkan gada besinya ke arah Ki Jaya. Benturan keras terdengar ketika gada itu menghantam tanah setelah Ki Jaya menghindar dengan gerakan secepat kilat. Tanah bergetar, debu beterbangan, namun Ki Jaya tetap tenang. Dalam sepersekian detik, ia sudah berada di sisi Bajul Besi. Lalu dengan satu gerakan tajam, ia mengayunkan tongkatnya ke lutut lawan. Suara retakan terdengar, diikuti dengan jeritan kesakitan. Bajul Besi jatuh berlutut. Wajahnya berubah pucat saat ia menyadari bahwa lututnya telah hancur. Tak ingin memberi kesempatan, Ki Jaya kembali bergerak. Dengan satu hentakan kaki, ia melompat ke udara, lalu menghantam tengkuk Bajul Besi dengan ujung tongkatnya. Lelaki raksasa itu ambruk ke tanah dengan suara berdebam keras, tidak bergerak lagi. Melihat pemimpin kedua mereka tumbang hanya dalam 2 serangan, para preman yang tersisa mulai kehilangan nyali mereka. Mata mereka yang tadinya penuh keberanian kini berubah menjadi ketakutan. Roga mundur perlahan, menyadari bahwa apa yang terjadi malam ini adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. "Tidak mungkin, tidak mungkin," gumamnya. Matanya melebar penuh ketakutan. "Siapa sebenarnya kau? Orang tua?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Jaya menoleh ke arahnya, meskipun matanya buta. "Aku hanyalah seorang lelaki tua yang ingin hidup damai," jawabnya. "Tetapi kalian datang ke desa ini dengan keserakahan dan kekejaman. Kini saatnya kalian merasakan akibatnya." Dengan langkah perlahan, Ki Jaya mulai berjalan ke arah Roga. Roga gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terpojok. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengangkat senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Namun,
Sebelum ia bisa menyerang, Ki Jaya sudah menghilang dari pandangannya. Yang ia lihat berikutnya hanyalah kilatan tongkat bambu yang bergerak secepat angin, menghantamnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di tengah keheningan malam yang masih diselimuti ketegangan, Roga terhuyung mundur setelah menerima satu serangan telak dari tongkat bambu Ki Jaya. Tubuhnya yang kekar kini terasa lemas. Matanya berputar mencari akal untuk menyelamatkan diri dari amukan lelaki tua yang telah membantai ratusan anak buahnya dengan mudah. Namun, tidak ada tempat untuk lari. Para preman yang tersisa sudah kehilangan nyali. Beberapa di antaranya mulai kabur ke dalam gelapnya hutan, meninggalkan pemimpin mereka dalam ketidakpastian. Ki Jaya tetap berdiri tegak. Meskipun usianya sudah tua dan matanya buta, gerakannya masih lincah dan penuh tenaga. Angin berdesir, membawa suara jeritan para preman yang tersungkur satu persatu. Roga merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa misi sederhana untuk menjarah desa akan berakhir menjadi neraka seperti ini. Semua rencananya hancur. Semua anak buahnya telah dikalahkan oleh satu orang. Roga menggertakkan giginya. Tidak mungkin, desisnya sambil mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Tidak mungkin aku kalah dari seorang lelaki tua buta. Dengan kemarahan yang meledak, ia menghunus pedangnya dan menyerang Ki Jaya dengan segenap tenaga. Pedangnya bergerak cepat, berkilat di bawah cahaya obor yang masih menyala di beberapa sudut desa. Ia menebas ke arah dada Ki Jaya, namun yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin frustasi. Dalam satu gerakan yang nyaris tidak terlihat, Ki Jaya memutar tubuhnya, menghindari tebasan pedang dengan mudah. Roga bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah kehilangan keseimbangan sebelum tongkat bambu itu menghantam pergelangan tangannya. Pedang yang tadi digenggam erat pun terlepas dan melayang di udara sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Roga menatap tangannya yang kini mati rasa. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang semakin dalam. "Dengarkan aku, Roga." Suara Ki Jaya terdengar tenang, tetapi ada kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. "Kau telah menindas orang-orang yang lemah, menjarah, dan membunuh tanpa rasa belas kasihan. Aku sudah memperingatkanmu untuk pergi, tetapi kau memilih untuk tetap berada di jalan kehancuran." Ki Jaya mengangkat tongkat bambunya, mengarahkannya lurus ke dada Roga. "Ini adalah akhir dari kesombonganmu." Roga tidak mau menerima kenyataan. Dengan teriakan liar, ia meninju ke arah Ki Jaya, tetapi lelaki tua itu hanya menggeser sedikit kakinya, menghindari serangan dengan mudah. Dalam satu serangan balik, Ki Jaya mengayunkan tongkatnya ke arah perut Roga. Hantaman itu begitu kuat hingga Roga terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan suara berdebam keras. Debu beterbangan, dan Roga terbatuk-batuk, mencoba menarik napas di tengah rasa sakit yang luar biasa. Tetapi Ki Jaya tidak berhenti di situ. Ia melangkah maju, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menghantam tongkatnya ke bahu Roga, membuat pemimpin preman itu menjerit kesakitan. Kali ini, tangannya yang satu lagi ikut lumpuh. Roga, yang tadinya begitu percaya diri dan angkuh, kini terbaring tak berdaya di tanah seperti seekor binatang yang siap disembelih. Warga desa yang sejak tadi menyaksikan pertarungan dari balik pintu rumah mereka mulai keluar dengan wajah penuh keterkejutan dan kekaguman. Mereka tidak percaya bahwa lelaki tua yang buta ini telah menyelamatkan mereka dari kehancuran hanya dengan tongkat bambunya. Seorang lelaki tua dari desa itu maju, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Ki Jaya, siapa sebenarnya Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Jaya menghela napas panjang sebelum menurunkan tongkatnya. "Aku hanyalah seorang lelaki yang ingin hidup damai," jawabnya dengan nada lirih. "Namun, masa laluku selalu membawaku kembali ke jalan pertumpahan darah." Matanya yang kosong menatap ke arah langit, meskipun ia tidak bisa melihat. "Aku sudah bersumpah untuk tidak membunuh lagi, tetapi terkadang, dunia ini tidak memberiku pilihan lain." Roga menatap Ki Jaya dengan tatapan penuh kebencian, tetapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tubuhnya sudah hancur, kekuatannya sudah lenyap. "Bunuh aku kalau memang itu maumu, orang tua," geramnya dengan suara parau. "Jangan berpura-pura menjadi orang suci setelah apa yang kau lakukan." Ki Jaya diam sejenak, lalu perlahan berbalik dan melangkah pergi. "Hidup atau matimu bukan urusanku," katanya dengan suara dingin. "Tetapi jika kau mencoba mengganggu desa ini lagi, aku tidak akan memberi ampun." Dengan langkah mantap, ia berjalan menjauh,
meninggalkan Roga yang masih tergeletak di tanah. Warga desa pun mulai bergerak. Beberapa di antaranya berani mendekati Roga dan anak buahnya yang tersisa untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Malam itu, nama Ki Jaya kembali menggema di seluruh desa. Bukan lagi sebagai lelaki tua yang buta dan diremehkan, tetapi sebagai legenda hidup yang mampu mengalahkan ratusan preman hanya dengan tongkat bambu. Namun, bagi Ki Jaya sendiri, ini bukanlah kemenangan yang ia banggakan. Ini hanyalah pengingat bahwa bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya hilang dan mungkin ia tidak akan pernah bisa benar-benar lari dari takdirnya. Di bawah rembulan yang mulai memudar, Ki Jaya melangkah perlahan meninggalkan desa yang kini telah kembali tenang. Angin malam berdesir pelan, membawa serta sisa-sisa kepulan asap dari rumah-rumah yang hampir terbakar akibat serangan para preman. Meski kemenangannya mutlak, hati Ki Jaya tetap tidak tenang. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan di tanah membawa beban yang tak terlihat. Ia tahu, kejadian malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama berusaha ia hindari. Di kejauhan, suara jangkrik bernyanyi tanpa henti, tetapi di dalam benaknya, suara lain terus menggema. Suara dari masa lalunya. Ia bukanlah lelaki tua yang lahir dalam ketenangan dan kedamaian. Dulu, ia adalah seorang pendekar yang ditakuti, seorang pemburu bayangan yang namanya digumamkan dengan rasa gentar oleh mereka yang mengenalnya. Ia pernah menjadi bagian dari dunia yang penuh darah, dendam, dan kematian. Dunia yang telah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Namun, seperti arus sungai yang terus mengalir kembali ke muaranya, masa lalu selalu menemukan jalan untuk kembali. Kilasan-kilasan kenangan kembali berputar di pikirannya. Ia mengingat masa mudanya, ketika ia masih dikenal sebagai Mata Elang. Seorang pendekar yang memiliki penglihatan tajam dan gerakan secepat kilat. Di tangannya, sebilah pedang telah menumbangkan banyak nyawa. Lawan-lawannya tak pernah melihatnya datang, hanya merasakan angin terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Namun, kesombongannya perlahan berubah menjadi kehampaan. Ia menyadari bahwa setiap nyawa yang ia renggut hanya menambah beban di hatinya, bukan kebanggaan. Suatu malam, ketika bulan bersinar seterang malam ini, ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada semua kemenangan yang pernah ia raih. Istrinya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, tewas dalam sebuah pertempuran yang tidak seharusnya terjadi. Ia tidak sempat melindunginya, tidak sempat membawanya pergi dari dunia kejam yang telah mereka jalani. Dalam amarah dan kesedihan yang tak tertahankan, ia menantang musuhnya dalam pertarungan terakhir, pertarungan yang membuatnya kehilangan penglihatan selamanya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menghilang. Ia menanggalkan pedangnya dan bersumpah untuk tidak lagi membiarkan darah mengotori tangannya. Dengan tongkat bambu sederhana sebagai satu-satunya alat bantu, ia belajar berjalan di dunia tanpa cahaya. Ia membiarkan semua orang menganggapnya sebagai lelaki tua yang tidak berdaya, tanpa ambisi, tanpa tujuan selain menunggu ajal menjemput. Namun, dunia tidak pernah benar-benar membiarkan seseorang hidup dalam kedamaian. Malam ini, setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, ia kembali terjebak dalam pusaran takdir. Membunuh ratusan preman bukanlah sesuatu yang membuatnya bangga, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak, desa ini akan hancur. Kini, ia dihadapkan pada pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar bisa lepas dari dunia yang telah membentuknya? Ataukah ia hanya seorang pembunuh yang mencoba menyangkal jati dirinya? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasakan sesuatu di udara, sebuah kehadiran yang tidak asing. Dengan naluri yang masih tajam meskipun tanpa penglihatan, ia tahu bahwa seseorang mengikutinya sejak ia meninggalkan desa. Hening. Tidak ada suara selain angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun, Ki Jaya bisa merasakan bahwa orang itu bukanlah musuh biasa. Dahulu, kau adalah Mata Elang. Suara itu terdengar dalam nada rendah dan dingin. Sekarang, kau hanyalah bayangan dari masa lalumu. Ki Jaya tidak segera menjawab. Ia mengenali suara itu. Suara seseorang yang seharusnya telah lama mati. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Aku sudah meninggalkan jalan itu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar mantap namun mengandung beban. Aku tidak ingin kembali. Tapi dunia menginginkanmu kembali, kata suara itu, semakin mendekat. Dan aku di sini untuk memastikan bahwa kau tidak bisa lari lagi.
Ki Jaya menggenggam tongkat bambunya lebih erat. Ia bisa merasakan bahwa malam ini belum akan berakhir. Masa lalunya telah mengejarnya, dan kali ini, ia tidak bisa berpaling begitu saja. Malam semakin larut, tetapi hawa di sekeliling Ki Jaya terasa semakin panas. Seolah-olah udara sendiri bisa merasakan ketegangan yang merayap di antara dirinya dan sosok yang berdiri di hadapannya. Pria itu tidak berbicara lagi, tetapi napasnya yang teratur dan langkah kakinya yang nyaris tanpa suara memberitahu Ki Jaya bahwa ini bukan sembarang lawan. Ia adalah seseorang yang terlatih, seseorang yang telah mempelajari cara membunuh tanpa meninggalkan jejak. "Berapa lama kau akan berdiri di sana tanpa berbuat apa-apa?" tanya Ki Jaya dengan suara datar, tetapi hatinya waspada. Telinganya menangkap setiap gerakan, setiap desiran angin yang berubah arah. Tanpa penglihatan, ia telah mengandalkan inderanya yang lain untuk memahami dunia, dan kini, ia bisa merasakan ancaman itu dengan begitu jelas. Orang itu menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan tetapi menusuk, "Aku ingin melihat apakah sisa-sisa kejayaan, mata elang, masih ada di dalam dirimu, ataukah kau benar-benar sudah menjadi lelaki tua yang hanya mengandalkan tongkat bambu?" Ki Jaya tersenyum kecil, tetapi senyum itu tidak mengandung kebahagiaan. "Jika kau berpikir tongkat ini hanya kayu biasa, maka kau akan mati tanpa pernah memahami kesalahanmu," katanya. Ia merasakan tekanan di dadanya. Ia tidak ingin bertarung. Ia telah meninggalkan jalan ini. Tetapi kenyataan seringkali tidak peduli pada kehendak seseorang. Tanpa peringatan, angin berdesir lebih kencang. Lawannya bergerak secepat bayangan, hampir tidak menghasilkan suara. Tetapi bagi Ki Jaya, setiap gerakan adalah suara. Perubahan tekanan di udara, suara kain yang bergesekan dengan tubuh, hingga langkah kaki yang menekan tanah. Semua itu cukup baginya untuk membaca serangan. Ia memutar tubuhnya ke samping tepat ketika sebilah pisau kecil melesat ke arahnya. Dengan gerakan cepat, tongkat bambunya menepisnya ke tanah. Sebelum pisau itu sempat jatuh sepenuhnya, Ki Jaya sudah bergerak, mengayunkan tongkatnya ke arah musuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, lawannya juga tidak bisa diremehkan. Dengan refleks yang tajam, pria itu mundur selangkah dan menghindari serangan dengan mudah. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Ki Jaya sudah memperhitungkan pergerakannya. Begitu pria itu menginjak tanah, Ki Jaya langsung menekan ujung tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang debu yang mengaburkan pandangan. "Aku tidak butuh mata untuk melihat," ujar Ki Jaya saat tubuhnya melesat ke depan. Tongkat bambunya berputar cepat, menyerang tanpa henti. Setiap serangan bukanlah sembarang pukulan, tetapi serangan yang memanfaatkan titik-titik kelemahan tubuh manusia. Pria itu menghindar dengan gesit, tetapi Ki Jaya sudah membaca langkahnya. Dalam satu gerakan cepat, ujung tongkatnya menghantam dada lawannya, membuatnya tersentak mundur beberapa langkah. Sebuah batuk terdengar, tanda bahwa serangan itu tidak bisa dianggap ringan. Namun, bukannya menyerah, pria itu malah tertawa kecil. "Aku mengerti sekarang," katanya, masih dengan suara tenang. "Kau bukan hanya lelaki tua yang buta. Kau adalah legenda yang mencoba menipu dunia dengan berpura-pura lemah." Ki Jaya menghela napas. "Aku tidak berpura-pura. Aku hanya ingin hidup tenang." "Tapi kau tahu betul," pria itu berkata sambil mengambil posisi siap tempur lagi, "bahwa dunia tidak akan pernah membiarkanmu hidup dalam kedamaian. Tidak setelah apa yang kau lakukan di masa lalu." Ki Jaya merasakan kebenaran dalam kata-kata itu, dan itu membuat dadanya terasa lebih berat. Ia ingin percaya bahwa ia bisa menghindari semua ini. Tetapi malam ini telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa jauh ia berusaha melarikan diri, takdirnya akan selalu menemuinya kembali. Ia mengetukkan tongkat bambunya ke tanah sekali lagi. Kali ini lebih kuat. "Kalau begitu," katanya dengan nada yang lebih dalam, "aku tidak akan lari lagi." Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang tertiup jatuh dari pepohonan. Ki Jaya berdiri tegap. Meski tubuhnya sudah menua dan matanya tak lagi melihat dunia seperti dulu, ia tetap merasakan kehadiran sosok di hadapannya dengan begitu jelas. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, pria itu bukan sekadar musuh biasa. Ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" tanya Ki Jaya, suaranya tenang, tetapi penuh ketegasan. Ia tahu bahwa orang ini bukan sekadar pencari masalah, atau preman yang menganggapnya remeh. Ada sesuatu yang lebih dalam,
Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya yang selama ini berusaha ia lupakan. Pria itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku tidak datang hanya untuk menguji kemampuanmu," katanya, suaranya rendah namun tajam. "Aku datang untuk membawamu kembali. Dunia membutuhkanmu sekali lagi, dan kau tidak bisa terus bersembunyi di balik tongkat bambu dan kehidupan yang tenang." Ki Jaya tersenyum sinis. "Aku sudah mati bagi dunia itu," jawabnya. "Yang kau cari bukanlah aku yang sekarang. Pergilah, dan jangan ganggu hidupku." Namun, pria itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri di tempatnya, seolah mengabaikan peringatan Ki Jaya. "Dunia tidak peduli apakah kau sudah mati atau tidak," katanya lagi. "Yang dunia pedulikan adalah siapa yang masih bisa berdiri dan berjuang." Ki Jaya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pria itu tidak salah. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha melarikan diri dari masa lalunya, dunia tetap akan menyeretnya kembali. Setiap langkah yang ia ambil untuk menjauh, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali ke medan pertempuran. Pria itu melangkah maju. "Apakah kau tahu bahwa kelompok yang dulu kau lawan telah kembali? Mereka telah mengumpulkan kekuatan baru. Jika kau tidak bertindak sekarang, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka." Ki Jaya mengerutkan kening. "Kelompok itu seharusnya sudah lenyap," katanya, suaranya penuh dengan keraguan. "Aku sendiri yang memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi." "Tapi kau salah," kata pria itu. "Mereka telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mencari sesuatu atau seseorang." Hati Ki Jaya berdegup lebih cepat. Ia tidak buta terhadap maksud dari kata-kata itu. "Seseorang?" ulangnya. "Siapa yang mereka cari?" Pria itu menatapnya tajam. "Mereka mencarimu." Ki Jaya menghela napas berat. Ia merasakan dadanya sesak. Ia ingin percaya bahwa semua yang telah ia lakukan di masa lalu sudah cukup untuk mengakhiri semuanya. Tetapi kenyataannya, bayangan dari masa lalunya masih terus mengejarnya, seperti hantu yang tak mau pergi. "Apa kau akan diam saja dan membiarkan mereka menghancurkan segalanya?" tanya pria itu, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. "Atau kau akan berdiri sekali lagi, seperti legenda yang dulu menggetarkan dunia?" Ki Jaya menggenggam tongkat bambunya dengan erat. Di dalam dirinya, ada pergolakan yang tak bisa ia abaikan. Ia telah bersumpah untuk tidak lagi membunuh, untuk tidak lagi berjalan di jalan penuh darah. Tetapi jika apa yang dikatakan pria ini benar, maka tidak ada pilihan lain baginya selain menghadapi takdirnya sekali lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dengan penuh keteguhan. "Jika mereka benar-benar datang untuk mencariku," katanya dengan suara rendah, tetapi penuh ketegasan, "maka aku akan memastikan bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka berdiri di bawah langit ini." Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan, mengiringi langkah Ki Jaya yang perlahan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Dengan tongkat bambu di tangannya, ia berjalan tanpa ragu, meskipun matanya tak lagi mampu melihat dunia. Setiap langkah yang ia ambil membawa kenangan akan masa lalu, akan hari-hari penuh pertempuran, dan akan mereka yang telah jatuh di sepanjang jalannya. Di sebuah tanah lapang yang tersembunyi di balik rimbunan bambu, Ki Jaya berhenti. Ia merasakan tanah di bawah kakinya, meraba teksturnya yang kasar dan berdebu. Tempat ini dulu adalah medan latihannya, tempat di mana ia mengasah ilmu bertarung hingga ke titik kesempurnaan. Dengan menarik napas dalam, ia mengangkat tongkatnya dan bersiap memulai latihan yang telah lama ia tinggalkan. Satu ayunan pertama terasa lambat, seperti tubuhnya sedang mengingat kembali pergerakan yang dulu begitu ia kuasai. Tongkat bambu berayun di udara, menciptakan suara gemuruh kecil saat menghantam angin. Gerakan itu berlanjut, semakin cepat, semakin tajam, seolah tubuhnya mengingat sendiri bagaimana cara bertarung. Dalam hitungan menit, ia telah bergerak seperti badai, dengan tongkatnya menciptakan bayangan yang menari di bawah cahaya bulan. Keringat mulai membasahi dahinya, tetapi ia tidak berhenti. Ia terus melanjutkan gerakan demi gerakan, membayangkan musuh di hadapannya, membayangkan bagaimana mereka menyerang dan bagaimana ia menghindari setiap serangan itu. Setiap putaran tongkatnya adalah refleksi dari pengalaman bertahun-tahun, dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, dari tekad yang telah ditempa dalam darah dan luka.
Di kejauhan, pria yang menemuinya sebelumnya berdiri diam, mengamati latihan itu dengan mata penuh kekaguman. "Jadi kau masih bisa," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar oleh angin malam. Ia tahu bahwa meskipun Ki Jaya telah menua, tekniknya masih berada di puncak. Bahkan, mungkin, ia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ki Jaya akhirnya berhenti, mengatur napasnya yang sedikit tersengal. Ia menyentuh tongkat bambunya ke tanah, merasakan getaran di sekelilingnya. "Aku belum lupa bagaimana cara bertarung," katanya, suaranya rendah namun tegas. "Tapi aku juga belum lupa bagaimana cara menghindari pertarungan yang tidak perlu." Pria itu melangkah mendekat, suaranya kini lebih serius. "Tapi kali ini, kau tidak bisa menghindar," katanya. "Mereka akan datang, dan kau harus siap menghadapi mereka." Ki Jaya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini adalah tentang orang-orang yang tidak bersalah. Mereka yang akan menjadi korban jika ia tidak bertindak. Ia telah berusaha menjalani kehidupan yang damai, tetapi dunia tidak memberinya pilihan untuk itu. Ia membalikkan badan, meraba-raba tanah di bawahnya sebelum akhirnya berbicara. "Aku akan menghadapi mereka, tapi tidak dengan cara yang mereka harapkan." Pria itu mengernyit. "Apa maksudmu?" Ki Jaya tersenyum samar. "Aku sudah terlalu lama berjalan di jalan penuh darah," katanya. "Kali ini, aku akan bertarung dengan cara yang berbeda. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri segalanya dengan caraku sendiri." Malam semakin larut, tetapi semangat dalam diri Ki Jaya semakin menyala. Ia telah membuat keputusan, dan tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Jika ini adalah pertarungan terakhirnya, maka ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengikutinya setelah ini. Langit malam semakin kelam, dihiasi awan pekat yang menutupi cahaya bulan. Di kejauhan, suara derap langkah kaki terdengar beriringan, seolah ratusan serigala yang sedang memburu mangsanya. Para preman bayaran yang selama ini berkeliaran di berbagai sudut kota, kini berkumpul di satu tempat, di bawah perintah seorang pemimpin yang menginginkan satu hal, kematian Ki Jaya. Mereka datang bukan hanya untuk menuntut balas, tetapi untuk menghapus jejak legenda yang telah lama menggentarkan dunia mereka. Ki Jaya berdiri tegap di tengah lapangan, hanya ditemani tongkat bambu yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak bisa melihat musuhnya, tetapi ia bisa merasakan mereka. Napas mereka yang kasar, detak jantung mereka yang berdegup cepat, serta aroma besi dari senjata mereka yang siap ditebaskan ke arahnya. Setiap langkah mereka terdengar begitu jelas di telinganya, bagaikan dentang lonceng kematian yang semakin mendekat. Pemimpin para preman itu maju ke depan, suaranya lantang menggelegar. "Ki Jaya," serunya, "hari ini adalah akhir dari semua cerita tentangmu. Kau bukan lagi legenda, bukan lagi petarung tak terkalahkan. Kau hanyalah orang buta yang sudah tua dan renta." Tawa kasar terdengar dari kerumunan, memantul di udara seakan mengejek keberadaan Ki Jaya yang berdiri sendirian di tengah kegelapan. Namun, Ki Jaya tidak bergerak. Ia tetap diam, membiarkan angin membawa setiap kata-kata hinaan itu melewati dirinya. Ia telah mendengar semua ejekan ini sebelumnya. Bertahun-tahun lalu, mereka juga mengira bahwa dirinya hanyalah pria buta yang tidak berdaya. Tetapi malam ini, mereka akan sekali lagi melihat bahwa mata bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dunia. Salah satu preman melangkah maju dengan sombongnya. Ia mengayunkan pedangnya, menciptakan suara desingan yang tajam. "Apa kau hanya akan berdiri diam, orang tua?" katanya sambil tertawa. "Mungkin kita harus memberimu sedikit hiburan." Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan tinggi, mengayunkan pedangnya tepat ke arah kepala Ki Jaya. Namun, sebelum mata pedang itu bisa mencapai kulitnya, tongkat bambu Ki Jaya sudah bergerak lebih cepat. Dengan satu putaran halus, tongkat itu menghantam pergelangan tangan lawannya, membuat pedang itu terlepas dari genggamannya dan melayang di udara. Dalam satu gerakan lanjutan, ujung tongkatnya menghantam dada pria itu, membuatnya terpental ke belakang dan jatuh tak sadarkan diri sebelum ia sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Kerumunan preman itu terdiam sejenak. Tidak ada yang mengira bahwa pria tua buta ini masih memiliki kecepatan dan ketepatan seperti legenda yang mereka dengar. Tetapi rasa terkejut mereka hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya berubah menjadi kemarahan. Dalam hitungan detik,
Puluhan pria menyerbu Ki Jaya dari segala arah, masing-masing menghunus senjata mereka dengan niat membunuh. Ki Jaya menarik napas dalam-dalam. Ia tidak membutuhkan matanya untuk melihat mereka datang. Ia bisa merasakan pergerakan udara yang berubah, mendengar langkah kaki yang mendekat dari berbagai sisi, dan mencium aroma keringat bercampur darah dari mereka yang sudah bersiap menebasnya. Dengan satu gerakan, ia mulai bergerak. Tongkat bambunya berputar di udara, menciptakan suara angin yang tajam. Setiap ayunan menghantam sasaran dengan presisi sempurna, mengenai titik-titik vital yang membuat musuhnya jatuh dalam sekejap. Satu persatu mereka roboh, tangan mereka patah, tulang rusuk mereka retak, dan mereka yang mencoba bangkit kembali hanya akan mendapati pukulan yang lebih keras menghantam tubuh mereka. Darah mulai mengotori tanah, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Tetapi Ki Jaya tidak berhenti. Setiap kali satu musuh jatuh, dua lainnya datang menggantikannya. Ia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mengalahkannya. Pemimpin mereka, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya mulai menunjukkan kegelisahannya. Ia tidak mengira bahwa Ki Jaya masih memiliki kekuatan sebesar ini. Dengan wajah penuh kemarahan, ia menarik sebilah pedang besar dari punggungnya dan melangkah maju. "Cukup sudah," teriaknya. "Aku sendiri yang akan menghabisimu." Ki Jaya menoleh sedikit. Meskipun matanya tidak bisa melihat, ia bisa merasakan aura mengerikan dari pria itu. Ini bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan segalanya. Malam itu, tanah basah oleh darah dan bayangan kematian menyelimuti udara. Tetapi bagi Ki Jaya, ini hanyalah awal dari akhir yang telah lama ia nantikan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma darah yang masih segar di tanah yang telah menjadi saksi bisu dari pertarungan yang belum berakhir. Di tengah lapangan yang kini dipenuhi tubuh-tubuh tak berdaya, Ki Jaya berdiri tegap, napasnya teratur, meskipun darah menetes dari luka kecil yang ia dapatkan. Sementara itu, pemimpin para preman, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan yang dipenuhi kebencian, menggenggam pedang besarnya dengan kedua tangan. Ia bukan sembarang preman. Ia adalah seorang mantan prajurit yang telah bertahun-tahun ditempa dalam pertempuran. Ia tidak takut pada kematian, dan malam ini, ia bersumpah akan menjadi algojo yang mengakhiri legenda Ki Jaya. Dengar ini, orang tua buta, suaranya bergemuruh, penuh amarah. Aku telah melihat banyak pejuang hebat, tetapi kau hanyalah sisa dari masa lalu. Kau mungkin bisa mengalahkan anak buahku, tetapi aku berbeda. Aku bukan sekadar preman rendahan. Aku adalah algojo dari raja yang pernah berkuasa di tanah ini. Pedangku telah menumpahkan darah ratusan orang, dan malam ini, pedang ini akan merobek tubuhmu. Ki Jaya hanya tersenyum tipis, sedikit mengangkat dagunya. Ia tidak perlu mata untuk melihat kebohongan dalam ucapan lawannya. Di balik gertakan itu, ia mendengar detak jantung yang lebih cepat dari biasanya, suara napas yang tidak stabil, dan aroma ketakutan yang samar namun nyata. Meski pria itu kuat, dalam hatinya ia takut. Takut bahwa mungkin legenda tentang Ki Jaya bukan hanya sekadar cerita. Tanpa peringatan, pria itu menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya berayun dalam lengkungan besar yang mampu membelah manusia menjadi dua. Namun, Ki Jaya hanya sedikit menggeser kakinya, mendengarkan desingan udara yang terbelah oleh besi tajam. Lalu dalam sekejap, tongkat bambunya bergerak. Ujungnya menghantam pergelangan tangan pria itu dengan presisi sempurna, membuatnya sedikit terhuyung. Tapi pria itu tidak menyerah. Dengan gerakan cepat, ia membalikan pedangnya dan kembali menyerang. Kali ini mengincar leher Ki Jaya. Ki Jaya menunduk dengan anggun, membiarkan pedang itu melintas hanya beberapa inci di atas kepalanya. Ia bisa merasakan betapa beratnya senjata lawannya, betapa kuatnya ayunan itu, tetapi ia juga tahu satu hal. Semakin besar kekuatan, semakin lambat gerakannya. Menggunakan celah itu, ia memutar tubuhnya. Tongkat bambunya melesat seperti kilat dan menghantam lutut pria itu. Satu hantaman keras membuat lututnya bergetar, dan pria itu berlutut sesaat sebelum dengan cepat kembali berdiri. "Kau tidak akan menang," teriaknya, kemarahannya membuncah. Ia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Setiap serangan didorong oleh kebencian dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat dari legenda yang selama ini ditakuti. Tapi Ki Jaya bukanlah orang sembarangan. Ia telah bertarung sepanjang hidupnya,
Dan ia tahu bahwa kemarahan hanyalah penghalang bagi ketenangan pikiran yang dibutuhkan dalam pertempuran. Dalam satu kesempatan, ketika pedang pria itu meleset dan menghantam tanah, Ki Jaya melompat ke udara, tongkatnya berputar dalam gerakan sempurna. Dengan satu hentakan terakhir, ia menghantam ubun-ubun pria itu dengan kekuatan yang cukup untuk merobohkan seekor banteng. Tulang tengkorak itu retak, dan pria itu jatuh tersungkur dengan napas yang tersengal. Pedangnya terlepas dari genggaman, jatuh dengan suara dentingan besi yang seakan menandakan akhir dari semuanya. Ki Jaya berdiri diam, mendengarkan suara napas terakhir dari lawannya. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa puas, hanya ada ketenangan dalam hatinya. Ia tidak membunuh untuk kesenangan atau pembuktian. Ia bertarung karena takdir telah membawanya ke jalan ini. Dan kini, dengan tumbangnya pemimpin preman itu, semua telah berakhir. Para preman yang tersisa, yang masih bisa berdiri, hanya bisa memandang dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya lagi melawan. Ki Jaya bukanlah manusia biasa. Ia adalah legenda hidup. Pria yang bahkan tanpa penglihatannya masih mampu menumbangkan ratusan lawan. Satu persatu mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke dalam kegelapan, berharap bisa melupakan malam mengerikan ini. Ki Jaya mengangkat kepalanya, merasakan angin malam yang berhembus melewati tubuhnya. Ia tahu bahwa perjalanannya telah mencapai ujung. Tidak ada lagi yang tersisa baginya di dunia ini. Ia telah menunaikan tugasnya, telah membuktikan bahwa kehormatan tidak datang dari mata yang bisa melihat, tetapi dari hati yang bisa merasakan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan pergi, meninggalkan medan pertempuran yang kini sunyi, hanya ditemani oleh bulan yang akhirnya keluar dari balik awan dan menerangi jejaknya. Di suatu tempat, legenda tentang pria buta dengan tongkat bambu yang membantai ratusan preman akan terus diceritakan. Kisahnya akan hidup, bahkan ketika dirinya telah pergi. Karena legenda sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menjadi bagian dari angin, dari bumi, dari langit, dan dari setiap hati yang percaya bahwa keberanian tidak membutuhkan mata untuk melihat.